Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Para pemirsa channel YouTube MWCNO Kota dimanapun Anda berada, semoga dimanapun Anda berada, kita semuanya selalu mendapat perlindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang saya hormati, hidup di dunia ini mulai zaman dulu, sekarang, sampai kapanpun itu sama. Seperti orang-orang tua dahulu mencontohkan, kita akan masuk ke dalam hutan. Sebelum kita masuk ke dalam hutan, semua masih terasa padang, masih terasa cerah karena sinarnya matahari. Kita masuk ke dalam hutan, semakin gelap, semakin masuk semakin gelap, semakin masuk semakin gelap. Orang hidup di dunia juga gitu. Dulu ketika dia baru lahir, dia masih kecil, semua terasa gembira. Karena itu semua anak kecil dimanapun tertawa, senang-senang, suka bermain. Tambah besar, dia tambah ada masalah. Tambah besar, dia menemui masalah. Tambah susah. Hidup di hutan juga seperti itu. Ketika masih di pinggir hutan, masih bisa melihat siapapun karena banyak cahaya. Semakin masuk dalam hutan, semakin gelap. Kenapa gelap? Karena tidak ada cahaya. Orang hidup di dunia juga seperti itu. Lahir bahagia, gembira, semakin tua semakin susah. Tapi ternyata ada orang di dalam hutan itu, dia bisa melihat mana utara, mana selatan. Dia tidak bingung. Dia masih bisa melihat mana jalan ke sana, mana jalan ke sana. Karena apa? Karena ternyata di dalam hutan dia tetap membawa cahaya. Dia membawa obor. Orang hidup di dunia juga seperti itu. Ada orang tambah tua, dia nggak tambah susah. Tambah tua, dia tambah padang, tambah bercahaya, tambah terang. Karena apa? Karena dia membawa cahaya. Cahayanya apa? Cahayanya yaitu Al-Quran, agama. Ujung-ujungnya orang hidup sama seperti orang masuk hutan. Ujung-ujungnya orang masuk hutan, dia akan dikejar oleh binatang buas, yaitu macan. Mau tidak mau, dia pasti lari. Cepat atau lambat, macan itu pasti akan menerkamnya. Tambah dia masuk dalam hutan, tambah dia masuk ke pinggir jurang. Di pinggir jurang, dia pegangan akar yang kuat. Tapi dia tidak tahu di ujung akar itu ada tikus yang menggerogoti ujung akar. Cepat atau lambat, tikus itu menggerogoti sedikit demi sedikit, akar itu akan tumbang. Setelah akar tumbang, dia pasti akan jatuh. Di bawah dia pasti mati. Orang hidup juga seperti itu. Orang itu tambah tua. Mau tidak mau, dia akan digulung oleh zaman. Dia dimakan oleh usia, dimakan oleh masa. Cepat atau lambat,
dia pasti mati. Ketika mati, dia pasti bertemu dengan malaikat untuk mempertanggungjawabkan dulu bagaimana dia berperan di panggung dunia yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua mempertanggungjawabkan amalnya. Para pemirsa yang berbahagia, bagaimana cara kita biar kita tetap bercahaya, tidak gelap hidup di dunia ini? Rasulullah bersabda, "Inni tarikun fil ardi saqalaini." Saya tinggalkan dua hal untuk sanggup kalian di dunia ini. Satu adalah Al-Quran, kitab Allah. Yang nomor dua adalah wa ahli baitih. Yang kedua adalah wa ahli baitih, keluargaku, para ulama. Al-Quran, orang kalau dia hidupnya berpegangan Al-Quran, insya Allah hidupnya tidak akan pernah tersesat. Tapi kalau orang jauh dengan Al-Quran, jauh dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran, jauh dengan perintah-perintah Allah yang ada di Al-Quran, maka dia pasti jauh dari sifat apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu jangan tinggalkan perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran, seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lainnya. Yang nomor dua, wa ahli baitih. Kita tidak akan pernah mampu untuk menjadi orang baik di dunia ini, karena kita sudah tidak menangi, tidak sezaman dengan Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Siapa orang yang bisa menuntun kita sekarang ini? Ahli bait, ahli baitih, para habaib, para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris-pewarisnya para nabi. Siapa yang jauh dengan ahli bait, jauh dengan ulama, pasti dia jauh dengan ajaran Rasulullah SAW. Maka ada dawuh, laulal murabbi ma'raftu rabbi. Jika bukan karena murabbi, bukan karena guru-guru, bukan karena ulama, bukan karena habaib, bukan karena orang yang meneruskan perjuangan Allah, perjuangan Rasulullah, maka kita tidak akan pernah mengenal Allah dan Rasulnya. Maka dari itu, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari Al-Quran, karena itu sumber cahaya kita di akhir zaman ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.